Pemilik usaha glamping tempat tragedi Bulan Madu berujung maut membantah tudingan tempat wisatanya tidak berizin. Pemilik usaha mengklaim kawasan yang ia kelola telah memiliki izin yang cukup lengkap. Dari sebuah kawasan tinggal satu bangunan yang rencananya akan menjadi kantor yang masih menunggu izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara izin yang lain sudah dilengkapi bahkan dibuktikan dengan bukti bayar pajak dan sertifikat penghargaan taat pajak dari pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Ini bayar pajak atas dasar apa saya dipajaki kan gitu, dalam artian berarti mereka udah mengakui kalau saya layak, makanya mereka pajak, dan saya juga mengeluarkan itu atas dasar saya sudah diakui begitu. Untuk saat ini yang melakukan pengawasan secara baik itu hanya Dinas Lingkungan Hidup, karena kita memiliki izin lingkungan hidup. Mereka pengawasan alhamdulillah sudah berapa kali datang ke Lekser untuk pengawasan lingkungan hidup, karena kita memang berdekatan dengan danau begitu. Dan untuk saat ini hanya dinas itu yang benar-benar sudah datang ke lokasi kita mengecekkan, sama Dinas Pariwisata. Sebelumnya, sepasang suami istri mengalami kejadian tragis saat menginap di sebuah glamping di kawasan pinggir Danau Diateh, Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Sang istri meninggal dunia, sedang suaminya sempat kritis karena diduga keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air yang berada di kamar mandi. Pemkab Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pernah memberikan surat peringatan kepada pengurus glamping Lakeside TKP insiden tragedi Bulan Madu berujung duka. Surat peringatan pernah dikirimkan Pemda pada pihak pengelola sebelum peristiwa dugaan keracunan gas terjadi. Kita memberikan peringatan tertulis, satu, atas pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sepadan danau di atas. Ini suratnya. Salah satu yang diberikan peringatan tertulis itu adalah pemilik usaha glamping Lakeside